Hari ini kita bahas tentang masalah ini ya, isu-isu yang ada di sekeliling kita gitu. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang juga menyesatkan juga tentang COVID ini ya. Bukan hanya beritanya menyesatkan dan tidak tepat, terus salah fokus dan juga penjelasan-penjelasan gitu kan. Saya masih ingat waktu pertama kali WHO mengatakan bahwa COVID itu tidak bisa menular di udara. Ya, pada awalnya dengan yakin WHO itu mengatakan enggak katanya. Nah, pengetahuan kita terbatas. Nah, sekarang terbukti bahwa virus itu bisa melayang di udara dan lebih dari 1 jam. Yang terakhir diteliti oleh John Hopkins itu bisa 1 sampai 2 jam di udara ya. Jadi nempel dan semuanya itu bisa hidup dia. Dan virusnya semakin hari semakin pinter, semakin tahan dan variannya semakin banyak. Nah, kita akan belajar hari ini di dalam Lukas 13. Ya, kita buka Lukas 13. Saya bacakan Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, Lukas 13 ayat 1 sampai ke 5. Judulnya adalah dosa dan penderitaan. Dosa dan penderitaan. Saya bacakan ayat 1 sampai 5, setelah itu kita berdoa ya. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi darah orang itu dengan darah korban yang suci yang dipisahkan, dikhususkan itu dicampur. Ya, darahnya dicampur di bait Allah itu ya. Yang kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu atau kamu pikir gitu ya, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib seperti itu. Dan kita hadapi sekarang adalah orang yang mati kena COVID gitu kan. Dan dengan berbagai macam kematian dan kesengsaraan, penderitaan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Tuhan mengatakan sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Jadi kalau orang kena COVID berarti dia tuh dosanya besar sampai kena penyakit itu, dan itu berkembang di gereja. Jadi pengajaran-pengajaran bahwa orang kena COVID itu imannya kurang kuat ya. Kasih Tuhan itu tidak melindungi dia dan banyak yang lain yang menyesatkan sekali. Ayat 3. Nah, ini penjelasan Tuhan Yesus, ada dua kata yang mengatakan tidak, tegas sekali. Penegasan yang betul-betul tegas. Tuhan mengatakan demikian, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Jadi yang kamu pikir malang itu betul-betul malang kamu nanti. Tanpa apa? Tanpa pertobatan. Nah, ini intinya yang kita bahas di sini. Ya, 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di seluruh Yerusalem ya, di semua Yerusalem, kota Yerusalem. Tuhan katakan tidak, yang kedua kali tegas. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan ini ayat yang ketiga dan kelima itu diulang persis sama untuk menegaskan. Nah, apa maksudnya ini? Dan kemudian diikuti dengan ayat 6 tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tanpa pertobatan, tanpa ada buahnya. Jadi akarnya itu memang sangat jelek dan tidak menghasilkan buah. Jadi kekristenannya itu tidak menghasilkan buah karena tidak berakar dan tidak hidup. Di situ. Nah, ini intinya dijelaskan oleh Tuhan arti daripada tadi itu ya. Nah, kita akan masuk dalam doa dan kita akan share screen ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami bisa belajar kembali dan melihat akan titik pusat dari seluruh pengertian kami tentang hal-hal yang ada di depan kami. Bahwa semuanya adalah ada dalam kuasa pemeliharaan kedaulatan dan maha tahu Tuhan. Engkau maha baik, maha mengerti, dan maha segalanya, baik
di dalam kuasamu, baik di dalam pengertian pengetahuanmu, ataupun hadiratmu yang kadang kami rasakan sepertinya Tuhan tidak hadir pada saat-saat pandemi seperti ini. Banyak orang-orang yang berkata, ataupun yang khususnya keluarga-keluarga yang salah satu anggota keluarganya dipanggil Tuhan karena COVID. Dan disitulah banyak sekali mitos-mitos, kesalahan-kesalahan pengajaran yang ada dalam hati kami yang terpendam itu keluar. Sehingga kami menuduh Tuhan tidak berbuat apa-apa. Kami menuduh Tuhan, Tuhan membiarkan ini. Dan disitulah Tuhan kami belajar apa maksudmu dengan pengajaran Lukas 13 ini. Dan kau katakan dengan tegas, tidak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan menggenaskan seperti orang-orang itu. Jadi kebinasaan itu bukan hanya pada saat kita melihat orang yang binasa karena kecelakaan, karena sakit penyakit, karena hal yang lain. Tapi kebinasaan yang sesungguhnya adalah kita tidak memiliki Kristus. Kita tidak memiliki hidup yang betul-betul bisa mengubahkan hati kita dalam pertobatan dan di dalam hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Dan disitulah Tuhan, sungguh kami malang menjadi orang Kristen. Bukan soal cara matinya. Maka ajarlah kami hari ini, biarlah Roh Tuhan memimpin kami dan memberikan kami pengertian yang semakin baik, semakin dalam, dan semakin membuat kami beriman sungguh-sungguh bahwa kami tidak gentar dengan segala macam apa yang kami hadapi, termasuk cara kematian yang mungkin bagi orang-orang adalah sangat mengerikan atau malang nasib kami dan bahkan orang-orang kami cintai. Terima kasih Bapa, berkatilah jam ini dan Engkau mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke. Nah, kita hari ini sebenarnya judulnya tuh Christ Cure COVID. Ya, sebenarnya itu. Jadi, poin yang pertama yang terpenting adalah perkataan Tuhan yang pada ayat 3 dan 5. Tanpa pertobatan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semuanya, walaupun kamu sehat, walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu pinter, sejahtera, dan memiliki segala-galanya, tanpa pertobatan, tanpa Kristus dalam hidupmu, kamu akan binasa dan sangat mengerikan, lebih mengerikan daripada orang ketimpa menara di Siloam atau orang-orang yang darahnya dicampur dengan darah binatang. Ya, dan sangat mengerikan dan jauh lebih mengerikan jika hatimu tanpa Kristus, tanpa pertobatan, tanpa darah Kristus, tanpa kita percaya Yesus mati bagi saya. Dan jika kita memiliki Kristus dalam hati kita, maka cara mati kita itu tidak menentukan bahwa kita berdosa melawan Tuhan besar atau kecil. Kalau kita sudah dalam Kristus, mungkin orang bisa menilai. Jadi kalau saya sampai mati gitu ya, dan dalam mati yang penyakitnya banyak gitu, kena ini, ketimpa ini, dan banyak seperti Ayub gitu kan, anaknya mati 10, terus kemudian harta bendanya sudah gak karu-karuan gitu kan, tubuhnya kena sakit penyakit. Wah, orang pasti ngomong, kamu ini kenapa gitu, kok bisa seperti ini? Dan itu seringkali otomatis gitu ya. Bahkan teman saya yang lama dengan saya melayani di misi juga pernah mengatakan hal-hal seperti ini. Bukan satu dua orang, pendeta semua ini. Jadi waktu anak kami Jessica itu kena penyakit kanker otak, mereka secara pribadi ya sambil sungkan gitu kan, menanyakan, Pak, mungkin ada sesuatu dosa yang diperbuat oleh anak Bapak, gitu kan? Terus kemudian ada pesan-pesan yang lain, mungkin hal-hal yang lain yang tentang masalah dosa saya yang lalu, atau saya membenci dan berdendam pada seorang yang berbuat dosa yang mungkin saya lupa dan lain. Dan saya menerima itu semua dengan hati terbuka, dan kemudian saya beritahu mereka tentang apa yang ditulis dalam Alkitab. Jadi bukan pengalaman saya, bukan pengertian saya, dan saya beritahukan kepada pendeta-pendeta itu bahwa kalian salah. Kalian salah. Salahnya apa? Jadi kalian salah mengerti bahwa kalau orang kena penyakit seperti kanker, penyakit seperti HIV AIDS, penyakit jantung, penyakit yang lebih serem lagi,
COVID-19 itu artinya orang yang kena aib gitu. Dan saya katakan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang-orang Kristen tidak ada kutukan, tidak ada yang disebut sebagai wah nanti kamu akan kena karma gitu. Nggak ada itu. Jadi ini pendeta-pendeta ini udah terpola pikiran seperti itu, padahal mereka bukan tidak mengerti Alkitab, mereka tahu Alkitab. Dan waktu saya jelasin, dan juga bahkan ada orang yang di China itu yang mendapat visi penglihatan. Ya, terus diceritakan pada saya, oh begini, dan saya beritahukan bahwa itu tidak benar. Walaupun kamu punya visi pun, saya katakan itu bukan dari Tuhan. Dan saya katakan karena apa yang ditulis Alkitab bahwa orang-orang percaya yang memiliki Kristus, darah Kristus itu tidak mendapatkan laknat, aib, dan kutukan dalam hidupnya. Jadi kalau saya mati ketimpa tangga, ketimpa menara di Siloam dan jatuh mengerikan atau mengalami satu kecelakaan dan lain-lain, ataupun kena sakit COVID, itu tidak menunjukkan bahwa saya memiliki dosa yang lebih besar dari orang lain. Saya memiliki iman yang lebih kecil dari orang lain dan saya hidup dalam kekotoran dan saya melawan Tuhan. Di situ. Kenapa? Karena saya sudah dijamin oleh Kristus. Jadi diri hidup kita ini pusatnya adalah bukan pada diri kita, perbuatan kita, tapi pada Kristus. Jadi kita harus hati-hati berbicara tentang hal seperti ini. Ya, apalagi barusan ini saya juga mendengarkan ada orang yang baru mati gitu kan. Teman saya baru meninggal, ada anaknya pendeta meninggal, ada istrinya meninggal, terus ada jemaat yang meninggal dengan berbagai macam penyakit, dan saya beritahukan, itu tidak menentukan bahwa dia lebih berdosa dari kita semua yang masih sehat dan hidup seperti ini. Enggak. Kenapa? Karena tanpa pertobatan, semua orang itu malang nasibnya, menggenaskan dan mengerikan di hadapan Allah, dan akan dihakimi Allah akan lebih binasa seperti orang-orang itu, dan lebih berat lagi. Kenapa? Karena kebinasaannya itu selama-lamanya. Ya, di sini. Nah, kita perbandingan sekarang ya. Kita lihat ini. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Ya. Kita masih ingat Ayub ya. Jadi Ayub ini menjadi satu patron kita dan ada yang lain juga. Perhatikan baik-baik, ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah seorang raja yang kejam dan kemudian dengan dengan kekuatannya itu dan dia iri hati dengan bangsa Israel yang diberkati Tuhan, dan dia lawan itu dan kemudian dihancurkan, dan Pilatus itu mengambil orang-orang itu kemudian dibunuh, dan darahnya lehernya kan dipotong, diambil darahnya, orang-orang itu dikumpulkan kemudian dipersembahkan di korban yang harusnya untuk binatang yang sudah dikuduskan, disucikan, dan dicampurkan dengan darah orang itu untuk menajiskannya di situ. Dan bahkan juga dikatakan bahwa itu juga binatang-binatang, bukan binatang yang biasa, akan dicampurkan selain manusia, juga dicampurkan binatang babi, darahnya babi dan semuanya. Dan itu ada di dalam sejarah. Nah, kita lihat ini. Jadi orang yang berkuasa kemudian dengan kekuasaannya menghantam orang-orang, baik itu orang Kristen atau nggak Kristen, itu semua ketimpa sama. COVID juga sama. Bukan hanya orang Kristen yang kena COVID. Semua orang bisa kena COVID. Jadi tidak mengenal agama COVID itu. Penyakit itu tidak mengenal siapa orang kecil, tua, muda, semua. Penyakit ya penyakit gitu. Kena semua ya kena semua. Karena semua orang tidak kebal dengan penyakit ini. Flu dan semuanya jenis itu kan virus COVID ini. Nah, yang kedua adalah, perhatikan baik-baik, menara Siloam. Jadi, kok bisa menara itu jatuh? Kok bisa? Dan dikatakan di sini, menara Siloam itu, ya, coba kita lihat gini ya, ayat yang ke-4, ya. Lebih besar dosanya orang-orang yang 18 orang itu daripada semua orang ada di Yerusalem gitu. Jadi orang di Yerusalem semua yang berbuat dosa itu lebih kecil dosanya daripada yang kena menara Siloam. Aduh malang ini ketimpa ini. Waduh malang kamu kok bisa jatuh seperti ini. Nah itu semua ditolak oleh Tuhan Yesus bahwa pemikiran iman Kristen. Jadi pemikiran kita bukan pemikiran yang dibentuk oleh dunia. Pemikiran kita pemikiran dari Tuhan, dari firman Tuhan. Dan kalau dikatakan tidak ya tidak, kita harus berani mengatakan.
Jadi kalau tiba-tiba suami saya kena sakit gitu ya. Kena apa? Waduh, nggak tahu ini. Tiba-tiba perutnya ada tumor yang besar gitu. Dan setelah diperiksa, waduh, tumornya udah menyebar. Aduh Pak, bagaimana Pak ini? Dan orang yang datang, ada pendeta-pendeta datang itu mendoakan dan meminta supaya mau didoakan. Dan waktu didoakan di situ kata-katanya itu pengajaran yang ngawur, menyesatkan semua. Dan mendoakan supaya ditempung dalam nama Tuhan Yesus, penyakit itu dikeluarkan dan kemudian dibersihkan tubuhnya dengan kuasa nama Tuhan Yesus dan semua. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah selalu seperti itu? Bahwa itu penyakit itu dosa dari orang itu, atau itu memang semua orang bisa kena sakit? Dan kita bisa menghadapi dan tertimpa ini semua. Jadi yang dipentingkan bukan bagaimana saya matinya, apa yang saya terima dari kemalangan saya, bukan. Tapi apakah kamu mengenal Tuhan? Apakah kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus? Jadi kalau saya mau mati dengan cara apapun, dari yang paling malang sampai mati yang mengerikan, sampai penyet gitu kan, atau jatuh di atas yang tempat yang tinggi, atau mungkin dikatakan orang kalau orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Belum tentu juga. Kenapa? Karena Tuhan tahu batas-batas orang. Hati orang itu bagaimana? Bukan berarti saya mengizinkan orang bunuh diri. Enggak. Bunuh diri bukan menunjukkan orang itu lebih berdosa dari saya. Dari kita yang tidak bunuh diri. Sama semua. Kalau orang itu memiliki Kristus dan dia kemudian bisa mengerti itu semuanya, dan dalam kondisi yang paling lemah, kemudian orang itu ceroboh, orang itu kemudian tanpa berpikir panjang dan dia membunuh dirinya gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu pasti masuk neraka, karena masuk surga atau masuk neraka bukan karena bunuh diri, bukan karena kita melakukan perbuatan ABC, bukan, tapi karena Kristus. Kamu diberi anugerah nggak? Kamu percaya pada dia nggak? Dan ini yang menentukan. Jadi kita harus melihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi penekanan yang paling utama adalah bukan apa penyakitnya, bagaimana saya mati, dan malangnya bagaimana, dan orang melihat kita bagaimana, orang menilai kita bagaimana. Oh, kamu kok bisa seperti ini? Waduh, tiba-tiba istrinya lumpuh gitu kan. Ada teman saya gitu, tiba-tiba istrinya lumpuh, nggak bisa apa-apa. Orangnya tuh rajin ke gereja, rajin semua melayani, tiba-tiba nggak bisa apa-apa, dia lumpuh gitu. Terus saya ditanya, loh kok bisa lumpuh ini? Wah, ini ada kekuatan kegelapan ini, kejahatan ini, roh-roh kegelapan katanya mengikat dia sehingga. Dan setelah diperiksa itu karena kesalahan yang terjadi, obat itu karena dia ada alergi dan semuanya, karena salah obat. Dan syaraf itu yang kena obat itu dan dia bisa lumpuh. Dan setelah dinetralisir tubuhnya dengan obat, dia nggak lumpuh gitu. Jadi bukan karena dirasuki setan atau dikuasai oleh kegelapan, bukan. Nah, pengetahuan kita sangat terbatas sehingga kita tidak boleh menghakimi, menentukan hal seperti ini dengan seolah-olah kita tahu semuanya. Nggak bisa. Ya. Dan itu yang penting sekali. Jadi dosa tidak menentukan cara kematian seseorang. Jadi kalau kita dosa, oh pasti cara mati ini, ini dosa. Kalau orang jatuh ke jurang itu pasti dosa. Kalau bunuh diri pasti dosa, masuk neraka. Jadi kita tentukan semua dengan cara matinya. Nggak mungkin. Tidak diajarkan demikian. Tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Jadi bukan sebelumnya, tapi setelah kematian. Kamu dosa, setelah kematian, wah kamu malang semua udah. Nggak ada yang nggak malang. Kamu menggenaskan nasibmu dan sangat mengerikan dan tidak pernah bisa dibayangkan kalau kamu tanpa Kristus. Kamu hidupmu melebihi daripada orang ketimpa Siloam. Orang-orang yang darah dicampur oleh Pilatus dengan binatang persembahan itu. Dan sangat menjijikkan dan sangat mengerikan. Dan dua perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini berkaitan dengan bait Allah, ini berkaitan dengan kemalangan manusia. Jadi dua-dua itu di hadapan Tuhan Yesus itu tidak menentukan kamu hidupmu benar di hadapan Tuhan dan mendapatkan satu jaminan atau tidak. Jadi kalau saya mati dengan cara ini, wah saya tidak mendapatkan jaminan. Berarti hidup saya ini kotor dan saya berdosa masuk neraka. Enggak, ya. Jadi dosa menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Tanpa pertobatan orang tidak akan pernah melihat dan memasuki kerajaan Allah. Jadi bukan ditentukan dari cara matinya, tapi Kristusnya. Engkau percaya
dan kau mengakui dia, dan kau mau hidup bersama dengan dia, dalam kondisi apapun, dalam sakit penyakit seperti rasul semua itu matinya mengerikan. Dan rasul semua tidak kebal terhadap sakit penyakit. Kita lihat di Alkitab, Paulus bisa sakit. Dan sakitnya sakit yang luar biasa. Ayub bisa sakit, dan semua bisa sakit. Coba bayangkan, orang-orang bisa mandul. Ribka bisa mandul. Sarah bisa mandul. Ya kan? Terus kemudian kita lihat di dalam perjanjian baru yang mandul, ada mandul itu. Zakaria istrinya mandul. Dan kemudian punya anak. Apakah kemudian orang-orang yang mandul kemudian dikatakan, wah ini orang dikutuk oleh setan, ini orang yang dibuang oleh Tuhan? Nggak bisa. Kenapa? Karena itulah kita tahu bahwa jika dalam hati kita tidak memiliki akar hidup yang sesungguhnya, dan dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh dan pertobatan sejati, maka apa yang kita akan kerjakan semuanya adalah kemalangan dan kematian, dan itu adalah kebinasaan. Sebaik apapun kita, matinya tenang, terus tersenyum, terus kemudian banyak puji-pujian di sekelilingnya, tidak menentukan dia masuk surga dan dia lebih baik daripada orang lain. Oh, kalau mati seperti ini kudus sekali ya. Kita nyanyi pujian di sekeliling orang tua kita, semua orang datang menyanyi. Waduh, ini matinya tenang, cara matinya baik sekali. Oh, ini mengerikan itu. Wah, itu matinya tuh dia saking sakitnya kecepit karena setirnya, karena ringsek mobilnya. Wah, seperti ini, dan kemudian dia angkat mukanya tuh mengerikan. Aduh, ini matinya mengenaskan ini. Dan kita ngomong, ini nggak masuk surga, ini masuk neraka ini orang kayak gini mati. Nggak bisa. Kenapa? Karena di situ kita tahu bahwa bukan hal-hal seperti ini yang menentukan orang berdosa dan masuk dalam kebinasaan. Bukan. Tapi pertobatan dalam hatimu. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang selama 3 tahun dinantikan oleh Kristus. Apa artinya 3 tahun? Jadi Tuhan Yesus melihat pohon ini pertama kali, loh kok nggak ada bukti-bukti akan berbuah, daunnya lebat, tapi nggak ada kembangnya, nggak ada semua yang menunjukkan akan berbuah. Tahun berikutnya dia lihat, dan kemudian orang yang ada di sana, tolong beri kesempatan lah, tahun depan lagi lah. Dan selama 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, pohon ini tidak berbuah. Artinya apa? Jadi 3 tahun pelayanan Yesus ada di dunia, tetap kamu tidak mengalami perubahan hidup apapun, dan tidak mengenal pada Tuhan, dan tidak mengakui dia, dan hidup seturut dengan kehendaknya dalam firman-Nya, dan mengenal dia dan mengakui dia dalam hidupmu, maka kamu akan dikutuk oleh Tuhan dan menjadi pohon yang dikutuk dan kering, mati, dan kemudian dibuang masuk dalam api neraka. Dan itu Tuhan Yesus katakan. Jadi dia bukan arti 3 tahun yang cuman arti fisik, arti secara kronologis, bukan. Tapi itu artinya apa? Selama aku melayani di dunia ini dan kamu tidak terima saya, dan kamu tidak menerima saya sebagai yang diutus oleh Bapa, dan kamu menolak saya, maka kamu seperti pohon ara ini, kamu akan aku kutuk. Jadi dikutuknya kenapa pohon itu? Bukan karena cara matinya, tapi karena tidak mau bertobat. Selama Tuhan melayani menjadi manusia 3,5 tahun itu, bangsa Israel tidak mau bertobat, dan kamu seperti pohon ara akan dikutuk oleh Tuhan. Yang percaya seperti pohon zaitun, yang menolak pohon ara. Jadi kita ini pohon zaitun atau pohon ara? Nah, di situ. Jadi Tuhan menantikan, dan begitu tidak ada buahnya, maka nasibnya apa? Orang-orang yang tanpa buah, tanpa pertobatan, tanpa akar hidup dalam Kristus, semua itu jauh lebih malang daripada orang yang kena menara Siloam, orang kena COVID, orang semua. Kita lebih malang tanpa Kristus. Kita mati semuanya dalam kematian yang sangat mengerikan. Dan kita jangan sampai ke sana. Dan inilah pentingnya. Tuhan katakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan itu satu peringatan bagi kita udah boleh main-main ini. Jadi sekarang, kalau ada orang kena COVID, orang kena gini, wah ini orang agama lain kena COVID nih, karena kamu nggak Kristen. Kalau kamu jadi Kristen, belum tentu kamu kena COVID. Nah itu omongan kita ini melawan firman Tuhan.
Kenapa? Karena COVID itu bukan karena Kristen nggak Kristen. Kalau saya Kristen, penyakit hilang semua dari hidup saya karena iman saya itu luar biasa dan menolak COVID itu. Ada orang yang berdoa, jemaatnya kena COVID, dia doakan, jemaatnya akhirnya mati. Dia kena COVID, dia juga mati. Terus saya tanya, sampai kuburannya tuh saya lihat gitu, ini orangnya mati, dua pendeta ini mati. Ini kuburannya di depan gitu. Terus saya tanya, apakah pendeta ini kemudian kita ngomong, wah pendeta ini eh, lebih malang daripada orang kena COVID karena dia pendeta kena COVID dan doanya nggak manjur gitu. Jadi kita tentukan bahwa pendeta ini lebih malang dari segala pendeta. Enggak juga. Kenapa? Karena pengajaran salah ya udah salah. Pola hidupnya matinya tidak menentukan dia. Apakah dia masuk surga atau masyarakat? Bukan. Kesalahan betul, ada kesalahan dalam pengajaran. Tapi cara matinya tidak menentukan apapun soal dosa dan lain-lain. Ya, berbeda dengan yang memang ada dosanya, yang memang ada roh kejahatan, yang memang orang itu dirasuk dengan setan, memang ada ya seperti itu. Dan roh yang jahat itu bisa membuat orang itu bisu, tuli dan semuanya. Bisa, bisa. Itu bisa ada roh kejahatan. Tapi masalah yang kita lihat COVID pandemi ini bukan masalah itu. Walaupun kalau kita secara menyeluruh bahwa ada kegelapan yang menguasai itu betul. Ya, itu betul. Secara gambaran dunia yang tidak kelihatan itu betul. Tapi kita harus tahu bahwa orang-orang Kristen itu sudah mendapatkan perisai dari Tuhan. Rohnya dan hidupnya itu udah dilindungi oleh darah Kristus dan tidak mungkin binasa seperti orang seperti itu. Jadi kalau saya semuanya kena COVID terus mati gitu ya. Wah, orang katakan, wah ini pendeta gak bener ini. Kenapa? Wah, kena COVID ini. Ini pendeta dikutuk Tuhan ini. Ya kan? Nah, saya tanya, orang yang ngomong seperti ini memang dia lebih baik daripada pendeta itu? Atau suatu hari ada orang kesaksian gitu. Seorang ibu kesaksian. Aduh, puji Tuhan. Pak, puji Tuhan. Kenapa? Saya dibelikan tiket oleh anak saya, Pak. Saya nggak tahu kalau jamnya itu bukan jam 3, tapi jam 1. Jadi saya berangkat jam 12 itu sampai ke sana telat. Dan pesawatnya itu sudah berangkat, Pak. Wah, saya kecewa sekali. Kenapa? Wah, saya nggak bisa pulang ini. Akhirnya saya balik lagi dan beli tiket lagi. Dan besoknya ada kabar, itu pesawat mengalami kecelakaan. Aduh, puji Tuhan, Pak. Aduh, puji Tuhan. Tuhan berkati saya. Saya tanya sekarang, ya Tuhan berkati kamu. Orang-orang Kristen yang di pesawat tidak diberkati Tuhan gitu, yang celaka. Nah, banyak orang kesaksian yang merusak iman Kristen itu di sini. Jadi dia mengunggulkan dirinya, wah saya beriman, saya dilindungi Tuhan. Oh, yang di pesawat itu nggak dilindungi Tuhan. Padahal sama-sama Kristen. Atau mungkin itu di situ banyak pendetanya, banyak majelisnya. Gimana? Nah, pikiran kita harus benar-benar kembali. Kalau itu semua orang yang di sana memiliki Kristus, matinya mau tenggelam di laut, kemudian sampai nggak bisa apa-apa dan menjadi hancur di laut tubuhnya, mati pelan-pelan seperti itu. Semua di dalam kuasa anugerah Tuhan dan mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan tubuh yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan kita harus bisa melihat jauh ke depan. Dan itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu bertobat, kamu akan dilindungi Tuhan. Bahkan sampai dalam kematian cara apapun, dibakar pun, kamu akan diubahkan oleh Tuhan. Di sini yang penting. Ya, jadi minggu saya berkhotbah tentang Kristus mengalahkan maut. Ya, apa buktinya semuanya. Dan bagaimana dia membuktikan dengan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita sampai di sini dan kita kemudian melihat secara kesimpulan gitu ya, salah kaprah ini. Jadi cara mati tidak menentukan siapakah orang itu, benar atau orang percaya atau bukan. Orang yang di dalam Tuhan itu pasti kalau mati sengsara, wah ini bukan dari Tuhan gitu. Ini dari setan, bukan. Itu nggak ada berkaitan dengan keselamatan yang ada. Ya, malah sebaliknya, cara-cara hal seperti itu akan menguatkan orang Kristen. Rasul-rasul dibakar, dibantai, dipenggal kepalanya, dipasung, kemudian disalib terbalik. Kita bersyukur kenapa? Oh, Tuhan luar biasa. Orang-orang yang jahat itu menjahati rasul-rasul. Engkau tetap menunjukkan kasihmu pada dia. Dirajam dengan batu. Stefanus bersukacita memuji Tuhan. Dan mengampuni orang-orang yang merajam batu. Jadi kita melihat di dalam kemalangan itu ada sinar kemuliaan Allah keluar dari tubuh orang-orang percaya ini.
menunjukkan bahwa dia menang daripada sakit, penyakit, dosa, penderitaan, dan semuanya. Dan ini luar biasa. Dan itu kita alami. Saya waktu melihat papa saya yang meninggal juga sama. Dia dengan kematian dia mati. Tapi imannya, kekuatannya, dan hidupnya itu menyala. Dan kemudian ayat yang saya pakai itu di dalam Yohanes 12. Biji gandum harus mati. Kalau tidak mati, tidak menghasilkan buah. Maka kematian papa saya itu menyadarkan saya akan panggilan saya sebagai hamba Tuhan dan harus sungguh-sungguh. Karena dia tidak pernah dipanggil jadi hamba Tuhan, dia serahkan hidupnya jadi hamba Tuhan. Sejak umur 45 tahun dia percaya. 55 tahun dia mati, 10 tahun dia membaca Alkitab. Satu hari lebih daripada 8 jam. Dan dia tidak sekolah Alkitab, tapi pengertiannya dia berpusat pada Kristus. Dia bisa mendapatkan ini. Dan itu saya kagum sekali dengan roh Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan. Saya yang sekolah aja sampai heran-heran kok bisa ya. Papa saya bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya bisa melukiskan Kristus. Bagaimana dia menggambari semua dengan buku-buku yang dia tulis semuanya. Waduh, sangat mengagumkan. Padahal dia tidak ada latar belakang sekolah teologi sama sekali. Tapi dia rajin baca Alkitab. Dia bertemu dengan Kristus. Dan dia mencintai Kristus. Dan disitulah saya percaya, ya, bahwa kematian dan cara mati semakin kita lihat semakin sengsara, semakin malang, semakin mengerikan karena bencana, karena macam-macam, atau karena sakitnya yang luar biasa sampai mengerikan tubuhnya gitu ya. Saudara, itu tidak menunjukkan bahwa orang itu lebih besar dosanya dari kita yang sehat, yang matinya lebih tenang, yang diam, yang tersenyum dan semuanya. Mati dalam bencana pasti ada yang dosa yang diperbuat, dan itu adalah kesalahan. Tidak semua orang yang mati di dalam bencana itu orang-orang yang memiliki kemalangan dan itu dikutuk oleh Tuhan. Enggak semuanya. Kalau kita sudah memiliki pertobatan, kita tidak pernah mengalami kutukan. Yang bisa ngutuk bukan setan. Di dalam Alkitab, yang ngutuk itu Tuhan. Coba kita pikir baik-baik. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu menjamin kita, dan darah anaknya menjadi hidup kita, nyawa kita. Apa mungkin dia ngutuk kita? Iblis ngutuk. Iblis nggak bisa ngutuk, saudara. Ngutuk itu artinya membinasakan ujung-ujungnya. Jadi siapa yang bisa membinasakan nyawa manusia? Yaitu Tuhan. Siapa yang bisa ngutuk manusia? Ya Tuhan. Yang bisa menaklukkan hati manusia, membinasakan, ya Tuhan. Tuhan katakan, dan Tuhan Yesus katakan, kamu harus takut kepada orang yang bisa membinasakan bukan tubuhmu, tapi jiwa dan rohmu. Wah, kita bersyukur hari ini. Kenapa? Wah, kita sudah mendapatkan jaminan. Dan jangan takut. Dengan cara mati apapun. Dengan cara kehidupan yang kita hadapi seberat apapun. Saudara, kita bersama dengan Tuhan. Jaminan kita. Dan dia sudah mengatakan, aku sudah angkut semua dosamu. Aku sudah angkut semua penderitaanmu. Kamu akan lebih daripada hidupmu yang dulu. Karena aku bersamamu. Dan aku akan menyertai kamu sepanjang masa sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu bersama Tuhan terus. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan itu janji dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika. Ya. Oke. Kita bersyukur hari ini karena kita tahu bahwa sakit, penyakit, dan bencana alam, kematian yang mengerikan, terus orang kena COVID, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh mengatakan bahwa nasib kita lebih baik dari mereka. Dosa mereka lebih besar dari dosa kita. Dan kita harus tahu, Tuhan katakan, tidak. Jika kamu tidak bertobat, nasibmu malang menggenaskan lebih dari orang-orang itu. Karena kamu akan selama-lamanya dibinasakan. Ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan atas penderitaan. Bahkan penderitaan Engkau alami. Engkau ubahkan menjadi satu sukacita kemenangan. Dan juga menjadi satu kemuliaan-Mu Tuhan. Penderitaan karena dosa adalah satu hina. Satu kemalangan. Tetapi bersama dengan Engkau, segala kemalangan kami menjadi satu kekaguman kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Janji Tuhan, pengharapan Tuhan, yang tidak pernah terpupuskan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan, kami tahu, ada masa depan yang kami tuju,
Ada dunia yang baru yang kami akan masuki Tuhan. Dan dunia itulah yang akan steril terhadap segala dosa, penderitaan, dan perkampungan kesedihan. Dan kami akan bersuka cita, kami akan bertemu dengan Engkau, dengan semua orang-orang yang kami cinta, kami percaya, dan semua yang di dalamnya ada darah Kristus dan dengan pertobatan yang sejati itu. Kami akan bersuka cita selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini. Ajar kami untuk tidak menuduh orang, menghakimi orang, mengatai orang tentang COVID ini Tuhan. Tapi sungguh ini satu masa ujian yang luar biasa. Satu kemuliaan Tuhan sinarkan dalam hidup kami orang percaya. Sehingga semua orang akan mencari Tuhan. Dan menemukan hanya Yesus jawaban hidup kami. Hanya Yesus jawaban dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin.